Oke, bertemu lagi dengan saya Farhan bersama di podcast malam Mandalika Adventure. Di sini kita kedatangan narasumber. Ya, yang bernama siapa? Fauzi Agam, Bang. Fauzi Agam, luar biasa. Panggilan familiar Memet aja, Bang lah. Panggilan Memet. Iya, Oke, biar lebih gampang. iya, Biar lebih ada gampang. chemistry ya. Iya. Yoi. Biarpun baru kenal, baru dekat kan, kalau udah manggil nama panggilan biar enak ya, Bang. Betul sekali. Di sini kita akan menceritakan sedikit pengalaman kita menaiki gunung, entah dengan hal yang gembira, hal yang mistis, dan hal yang kita tidak bisa kita lupakan. Ya mungkin lebih jelasnya kita akan bertanya kepada Kang Memet. Awal mula mendaki itu tahun berapa Kang Memet? Awal banget, Bang nih. Jadi ceritanya gua waktu itu ngedaki, yang namanya ngedaki itu gua paling kagak mau, Bang. Soalnya kan postur badan gua besar gini, Bang ya. Jangan kan buat mendaki gitu, Bang. Sama dong kayak saya. Iya, Bang. Ya Allah. Kalau Abang sih pasti kuat ya kan. Kalau gua pikiran gua itu pertama ngedaki gua karena karma mungkin, Bang. Karma. Karmanya itu seperti apa itu? Jadi gue punya teman dekat nih, Bang. Iya. Di kampungan gua ya. Gue punya teman dekat, emang dia hobinya naik gunung, Bang. Gue sering ngeledeknya maksud gua apa-apaan gitu kan, naik gunung capek, buang-buang duit, buang tenaga. Istilahnya liburan tuh ya ke pantai kan gak capek kan. Betul, Ke pantai gak capek, lebih indah ya. lebih indah juga kan. Ternyata di situ karma, Bang lah. Gue ngomong buat apa naik gunung gini-gini. Sekali gue diajakin sama dia, Bang. Gue diajakin ke Lembu, Bang. Itu tahun 2017 kalau nggak salah. Lembu-lembu yang ada di Purwakarta, Bang. Purwakarta. Wah, betul Purwakarta. Nah, disitulah, Bang. Ya namanya pertama awal naik gunung itu ya gue nanya ke teman gue kan, prepare-nya seperti apa, pakaiannya seperti apa. Temen gue nggak ngasih tahu nih, yang penting lu berangkat aja gitu kan. Ya udah gue berangkat, Bang nih, gue masih ingat nih, pakai celana levis pendek, pakai sepatu cat Piero gua tuh, sama baju biasa itu, Bang. Set, kayak mau kondangan ya? Iya, udah kayak mau running aja udah gua, Bang. Naik gunung udah pakai sepatu cat. Gua itu berangkat sore, Bang, dari sini motoran ya ke Lembu, ke Purwakarta, dekat gua motoran. Habis itu gua nyampe malam. Jam 7. Gua nyampe base camp Lembu tuh jam 7. Iya. Oke. Nyampe base camp jam 7 ya, karir gua yang si Maxi ngurus itu. Ini gua kan nggak paham ya. Si Maxi ya udah prepare, gua bawa tas, emang namanya pemula baru awal kan. Udah bawa yang enteng-enteng aja, ada gitu ya. Yang penting ya udah gas aja. Eksistensi gitu. juga ya. Ditambah pakaian gua paling pertama, paling diutamain style. pakaian, style. Karena gua dari awal juga sangat menjunjung tinggi pendaki style, Bang. Biasa. Itu gua naik trekking itu jam 8 malam. 8 malam? Iya. Pertama nge-trek jam 8 malam, gua orangnya penakut. Dihajar gerimis juga, Bang. Dihajar gerimis. Iya. Sepatu gua itu udah bawahnya udah kayak sepatu futsal licin, Bang. Tapi maksain gua bisa, Bang. Aduh. Gua maksain bisa naik gerimis nyampe di pos campnya. Abang pernah ke Lembu? Alhamdulillah sih saya belum pernah ke Lembu, Bang. Belum Tapi kalau cerita-cerita YouTube saya udah lihat, Bang. Oh, abang berarti pendaki YouTube ya? Iya. YouTube ya kan? Sekali nih. Nah, buat teman-teman nih ya, makanya kalau setiap pendakian itu kita harus tahu seluk-beluknya itu gunung seperti apa. Betul banget itu. Serius, Bang. Pendakinya itu seperti apa. Nah, Treknya seperti persiapannya, trek dan persiapannya juga itu seperti apa. Kita itu jangan mentang-mentang gunung pendek atau bukit pendek, kita itu cuman mengandalkan ya sepengetahuan kita aja. Jangan Salah seperti banget itu, Bang, asli. Ya. Salah banget ya. Gua ngerokok, Bang. Ya, siap. Maklum dulu, Bang. Tapi si Obi ya, Iya. set dah. Motor gua beat, Bang. Aduh. Rokok, Bang. Ayo sok. Alhamdulillah saya. Gua naik itu jam 8, gua lanjut nih, Bang. Iya, siap. Gua naik jam 8 malam, dihajar gerimis, ada jarak mungkin 300 meter lah, Bang. 300 meter. Gua udah nyerah. Hampir nangis gua, Bang. Aduh. Gua hampir nangis serius. Udah di situ dalam benak gua, yang ada di benak gua satu, gue nyampe atas balik ke rumah kagak bakal gue minta naik gunung lagi, diajakin gue kagak bakal mau. Serius.
Nah nyampe di pos campnya tuh di pos camp tuh belum di puncak ya kan, Iya, masih iya. jauh. Gue udah nyerah, temen-temen gue buka tenda tuh kan, buka tenda. Gue namanya anak awam, buka tenda nggak bisa, gue diem aja udah. Pokoknya capek gue bang, capek diem gue. Selesai dibuka tenda kan, nah masak masak ngopi tuh kan. Itu di situ posisi ada 3 tenda bang, sama 3 tenda tenda. gua ya. Gua satu, ada anak Garut kalau nggak salah bang, ada anak Garut 2 tenda dia, cewek dia. cowok berapa orang, sekitar 8 lah, 8 orang. Gua kan 4 orang bang, orang 4 naik, orang 4 naik. Gua sekitar jam 1 ngopi-ngopi santai nih sambil main kartu ya kan. Iya. Sambil main kartu jam 1 malam. Disitulah mulai bang nih, tuh merinding bang gua. Di situ jam 1 malam tiba-tiba dong ada suara kun lah, mungkin bahasa lembutnya Ya, kuntil ibu, iya. bukan kuntil anak ya bang. Ada suara kun dari tenda yang sebelah. Gua pertama belum nyimpulin itu di suara itu di tenda nih. Cuman ketawa, tahu lah bang, ketawanya kun gimana ya kan. Iya. Ada merdu gimana gitu. Merdu syahdu bikin bulu kuduk merinding bang, asli itu serius. Luar biasa. Sumpah ya. Itu bang, pas suara pertama ketawa, teman gua nih yang ngajakin gua ya, yang ngajakin gua dia bawa kan ini apa namanya, headlamp tuh. Bawa headlamp nyenter ke atas ya kan, ke pohon-pohon. Gua pertama nggak berani lihat karena gua ngerinya nyenter ke pohon, tiba-tiba ada apa kalau di atas gitu, ngeri juga. Iya. Udah tuh berhenti, gue cuman pandang-pandangan, ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Lanjut lagi lah, gua lupain lah itu, halusinasi, capek karena capek mungkin. Selang setengah jam ada lagi bang nih suara itu lagi, kun persis lagi. Sama persis pokoknya, abang mungkin sering apa lihat di beda tempat apa sama juga titiknya. sama Makin titiknya. penasaran dong, suara apa dan di mana siapa, ya kan. Tiba-tiba ada nih anak yang dari tenda sebelah tuh, dia keluar. Ya biasalah namanya lagi di atas gunung ya kan, nawarin kan, bang kopi bang. Iya bang, ngopi bareng. Persis pas ngopi bareng itu keluar lagi suara bang, ketiga kalinya udah, itu nggak diragukan lagi bahwa menyimpulkan bahwa di area camp gua ada kunti. Gue yakin udah. Ternyata pas gua ngobrol-ngobrol, gua tatap-tatapan sama teman gua yang berempat nih. Yang satu yang orang Garut itu dia cuman biasa aja gitu, nggak respon kan. Gua tatap-tatapan, ternyata orang Garut ini bilang, jangan heran katanya, teman saya lagi kesurupan. Ngeri nggak tuh? Di atas gunung. Yes, merinding banget dilihatin buku. Di atas gunung dong, 4 orang sama 8, 12 orang ada yang bersuara kun dan itu asli kesurupan bang, luar biasa. Merinding saya. Ini sama bang. Kita podcast ini di pada malam Jumat guys. Jam berapa ini? Jam 2 malam, waduh. Ngeri nggak tuh? Mati lampu ya kan. Merinding sedep ya. Sebenarnya gue nggak mau ngelanjutin bang, tapi karena mungkin ini kalau nggak dilanjutin setengah harinya datang atau gimana ya. Mungkin nanti dia interogasi kita juga kan. Ngeri juga kita kan ya, makanya gue lanjutin lah. Iya dah. Ternyata orang Garut itu bilang ke gue bang, itu teman saya katanya. Lah, maksudnya kenapa mas? Itu teman saya lagi kesurupan. Ternyata dia berangkat dari Garut itu naik kereta bang. Naik kereta. Si cewek ini dari Garut nggak lagi lagi dapat. Ternyata di kereta dia dapatnya bang. Ketika dia datang bulan di kereta, dia nggak bilang ke teman-temannya. Dia nggak bilang, tanpa pengetahuan teman-temannya, yang 7 orang nggak tahu bahwa dia lagi dapat, dia naik. Iya, buat teman-teman juga nih, sekali lagi, atau pendaki cewek juga, ketika kita datang suatu head ya, lebih baik kita berkomunikasi langsung kepada teman-teman kita supaya apa? Iya. Supaya teman-teman kita itu tahu bahwa kita itu sedang head. Nah, rawan juga sih bang. Iya, asli. Ketika head pertama itu, yang pertama itu ya awal sakit. Abang pernah head ya? Abang pernah head? Enggak, saya searching di Google. Iya. Awal pertama head itu sakit katanya. Nah, di situ sakit juga kan mengganggu perjalanan kita ketika nge-trek di gunung. Benar. Dan sangat tidak diprioritaskan anjurkan juga untuk naikin gunung. Soalnya apa?
dia sedang Amis, mengeluarkan Bang, ya, ini mengeluarkan pokoknya darah-darah luar suci, biasa, darah-darah suci yang sukai oleh disukai oleh anu seperti itulah. Oke, pokoknya lanjut dari- lagi. Bang, ini ke tamu bang, nggak ada kopi Buset, di sini gak Bang. ada kopi ya? Iya. Ya udah. Ces, kopi. Aduh, bang ngerokok mulu dari tadi bang. Aduh. Ya, sini. Ini temen abang. Iya, teman kita Kopi juga bang, kopi. ini. Aduh. Iya. Siap. Dia juga pendaki gunung ini junior. Ntar Mehmet, belum Bang. kita Iya, Bang. tatar. Iya. Ya, kita lanjut lagi. Itu tadi sampai mana? Sampai yang ngasih tahu kesurupan Oh, bukan temannya. sampai saat ini. Tutup usia. Bukan bang, kagak belum bang. Oh iya. Dia ngasih tahu bahwa temennya kesurupan karena di kereta dia dapet, tapi nggak Hmm. bilang, maksa nge-track, dan di lokasi pas kesurupan baru dia bilang bahwa dia lagi dapet. Karena itu kesurupan terus sadar, kesurupan lagi sadar, pas sadar dia bilang ke temennya bahwa gua tuh lagi dapet gitu kan. Nah itu poin pertama yang gua ambil di situ. Ya benar kata abang tadi nih, kalau emang ada cewek lagi head ya mending bilang, Iya. jangan maksa lah. Betul, Misalkan kayak bongkok, kayak gunung-gunung kan gak kemana bang, daripada ngerepotin ke yang lain juga kan. Kan ada moto ini kan ada suatu kata-kata puitis, Apa naik tuh, Bang? bareng turun bareng. Nah, iya, Bang. Iya, kita itu jangan mengandalkan hanya ego saja, betul nggak? Betul banget itu bang, gua pengalaman gua banyak banget bang. Tapi banyaknya ya sedih semua bang, nggak sedih ya pokoknya setan bang. Aduh. Itu setan pertama yang gua temuin bang di Gunung Lembu. Nah, apakah ada yang lebih hot lagi dari di yang Ada. dengan suara itu tersebut? Ada, itu mungkin suara bang. Kalau suara gua nggak bisa nyimpulin kayak Oh. apa bentuknya, cuman bentuk yang gua simpulin bentuk cewek cantik bang nih, karena yang kesurupannya cantik juga sih bang, lumayan ya kan. Itu kalau saya di situ, insya Allah saya obatin. Saya juga berusaha untuk mengobatin, tapi saya bingung mengobati dengan cara apa gitu bang. Baru newbie ya, baru Iya, pertama baru kan, new baru kan, pertama, istilahnya ya. baru newbie kan, Iya. nggak paham juga, ngeri bang pokoknya. Di situ udah gua tidur jam 3 Ya, karena betul. temen kan, karena itu gua ngecamp sama puncak masih jauh Bang. Sekitar ada sejam setengah atau sejam lah ke puncak tuh. Temen gue bilang katanya, yaudah tidur aja, ntar jam subuh kita ke atas gitu kan. Ya udahlah, gue tidur. Gue bangun jam 7 pagi, ternyata jam 7 pagi gue baru ke puncak tuh. 7 pagi gue ke puncak sampai siang. Summit itu hanya Gue sih pendaki kalau dibilang naik gunung mau summit klub bang. saya summit ke. Iya, karena tidur di gunung itu sebuah kenikmatan kata gue. Jadi Iya, rencana males itu hanya sebuah angan-angan ya. angan-angan bang, bagi gua mau buat apa sih summit Iya, nggak terlalu memprioritaskan Betul summit. sekali. Gua memprioritaskannya gua berangkat 5 turun 5 dengan selamat lah bang. Betul, luar Itu. biasa Kang Meme. Mantap emang. Jiwa leadershipnya sangat luar biasa Head Kang Meme. bang, emang gua pokoknya mah ngeri bang lah. Aduh, ngeri sekali. Udah gua skip nih, gua turun ya kan, gua Ah. turun dari Lembu, turun, gua balik nih ke rumah ya. Betul. Nyampe rumah selang 3 hari pegelnya masih kerasa nih bang, betis bang, kerasa banget betis pegelnya. Dan di situ yang banyak orang yang bilang katanya, lu sekali naik gunung lu pasti ketagihan naik gunung. Ya bener bang, itu kerasa sama gua sampai sekarang. Luar biasa. Sampai sekarang malah bocah yang gua ledekin, karib gua yang gua ledekin, ngapain sih lu naik gunung, ngapain sih capek-capek doang buang-buang duit. Malah sekarang gua yang suka ngajak, kata gua, ayo naik ke sini temenin. Tapi alhamdulillahnya temenin mulu bang nih. Luar biasa. Dan setiap kali bareng sama dia ya gitu bang. Boleh tahu siapa sih itu namanya? Adalah karib gua, Karib. Iya. Sohib ya. sohib lah. Gua malu doang nyebutin namanya, ntar takutnya dia ikut viral juga. Oh. Numpang, gua bilangin numpang namanya. Nggak enak juga bang. Aduh, luar biasa itu. Luar biasa itu. Sangat ini ya. Sangat memotivasi gua bang, dia Hmm. orangnya luar biasa bang. Tapi ya bagaimana lagi bang, namanya karib kan. Betul. Turun gua dari Lembu, itu pendakian pertama nih. Pendakian pertama. Awal gua ngedaki gunung tuh iya itu ke Lembu, pakai sepatu running, pakai celana lepis, yang banyak dibilang nggak safety. Gua bodo Betul. amat masalah safety lah waktu itu kan, karena emang nggak tahu. Turun dari Lembu, nah gua dikenalin nih sama komunitas bang. Ada komunitas, ya mungkin komunitas naik gunung, gua bilangnya komunitas pecinta alam.
Dia itu ada nama komunitasnya Bangga Indonesia bang nih. Luar biasa. Sampai Bangga sekarang Indonesia. gua ikutan tuh kan Bangga Indonesia. Mungkin abang searching pasti tahu lah Wes, Bangga Indonesia. Bangga Indonesia. Iya bang. Emang abang tahu bang? Ah, Abang tahu? alhamdulillah. Saya juga kenal dengan gunung itu yang lebih dalam itu bersama Bangga Indonesia juga bang. Oh, berarti abang juga pernah ikut apa sampai sekarang masih ikut Bangga? Bang? Masih ikut, alhamdulillah. Kalau saya kurang aktif bang, kurang aktifnya karena emang saya kerja, Hmm. kerja juga emang sering dikabarin ada kopdar, jarang ikut sih bang. Ada. Cuman kalau ketika ada kegiatan di kala Ya waktu sekarang PT. juga sih kan masih ada pandemi ya. Iya pandemi. COVID-19. Ini juga gue malu sebenarnya nggak pakai masker bang. Iya nih. Gue lebih pede pakai masker bang. Iya. Jelek gue ketutupan sama masker. Jangan tiru kita ya, ini sesuai protokol. Protokol. Oh, protokol. Oh, iya. Oh ya. Protokol. Skip. Itu pendakian pertama nih. Gue mau Pendakian lanjut pertama, nih oke. karena gue udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gunung. Nah, Keren kan gue? luar biasa. Itu dari si 6 gunung itu view mana yang paling indah, Bang? Menurut gue, Iya, view paling indah Sumbing bang. Sumbing. Iya. Sumbing gue waktu itu via Benaran. Banaran. Luar biasa Banaran ya. Itu gunung keberapa gue ya? Gunung ya pokoknya dari antara 6 gunung itu Sumbing paling indah. Luar biasa. Terbaik walaupun nggak nyampe puncak. Itu terbaik. Paling serem gua naik gunung itu di Bongkok Bongkok lagi aja nih. Bongkok bang. Ada kan apa sih dengan Bongkok ini, Bang? di Purwakarta Rumahnya? di Purwakarta tuh 3 bang nih gunung yang deketan tuh, Lembu, Bongkok sama Parang. Nah ya abang tahu tuh. Hmm. Lembu pendakian pertama gua, dan sampai sekarang gua kalau ada yang ngajakin ke Lembu gua masih oke lah, masih mau kan, karena emang treknya nggak terlalu jahat lah, nggak terlalu ini banget, curang banget. Ke Bongkok nih bang, gua nggak mau lagi sampai sekarang. Nah, masih nggak Bongkok nggak mau. Nggak mau aja karena gua ada cerita yang emang gua umur gua 24 tahun, selama umur gua 24 tahun gua lihat setan itu di TV. Tapi sekarang di HP gua sekarang juga ada nih setan. Yang bentuknya setan itu kayak gimana, bentuknya pocong itu kayak gimana, ada di HP gua bang. Asli. Itu bentuk pocong. Asli bang, bentuk pocong jelas. Bentuk pocongnya jelas, Bang. Iya, pokoknya pocong. Merinding ya? Enggak sih, gua nggak merinding bang, cuman yang ngeri aja. Ngeri datang ini Mungkin malam buat Jumat. teman-teman yang nggak tahu itu pocongnya seperti apa, nanti bisa kita lihat. Ya, Sini. kalau enggak bisa chat gua aja bang kalau mau. Yo, bisa chat mau lihat. Memet via gua kalau cewek cantik. Enggak, ke gua aja langsung, nggak apa-apa. IG gua ada, ntar dicantumin. Ntar dicantumin IG gua ada. Itu gimana tuh, seserem apa sih pocong itu? Gua ngopi dulu bang, gua mau cerita pocong nih. Ngopi bang. Ini, aduh, tapi jatuh tidak ini. Nih, ngopi nih. Cerita, iya enak banget bang. Emang Anjing. bang. Iya bang. Anjing bang, anjing. Saya jangan anjay bang. Iya, oh iya, anjing itu nggak boleh sama apa tadi? Udah dah, itu mah jangan diurusin dah. Ini gua naik gunung Bongkok nih bang, ceritanya yang masalah mistis banget ya menurut gua. Semistis apa kayak di Gunung Bongkok, Bang? Gue cerita dari awal banget nih bang nih. Gue diajak sama komunitas nih, yang pertama gue ikut komunitas, gue diajakin katanya ada pendakian bersama. Itu alhamdulillahnya gue di PT itu libur bang. Libur. Udah gue lihat estimasi waktu ke Bongkok cuma 2 hari, gue maksa aja naik karena gue Jumatnya shift 1, Seninnya shift 3, gue masih bisa lah 3 hari kata gue kan. Ikutlah gue naik 25 orang bang. 25 orang Ya. pendaki. Pendakian bersama itu luar bang. biasa, pendakian. 25 orang gua berangkat sama teman-teman 21 orang. Belum bang, jangan dulu merinding bang. Enggak, Bang. Setannya belum nih bang. Ya kan? Saya ngeliat abang udah merinding, Bang. Bisa memang. Pokoknya itu gue berangkat 21 orang yang pertama. Yang 4 ini nyusul nih karena masih ada yang terkait dengan kerja pulang jam 10 malam. Biasa lah. Iya. Gue berangkat dari base camp itu jam 5 sore. Gue berangkat jam 5 sore dari base camp pakai mobil ya kan. Pakai mobil yang sebagian ada yang pakai motor karena tahu sendiri lah kalau jalan iringan gitu. Kadang ada nungguin, ya kan? Kadang ada yang ketinggalan. Oke lah, singkat cerita gue jalan. Sempet nih gue di
daerah Kerawang kalau nggak salah, daerah Kerawang irigasi apa itu namanya, bendungan apa itulah. Walahar. Nah iya Walahar tuh bang, Oh. di Walahar tuh. Pas bendungan Walahar, gua kan posisi naik yang mobil bak ini nih, gua sama teman-teman gua naik mobil bak. Posisi di Walahar, ada yang minta berhenti nih, mau kencing katanya. Ternyata ya emang semua juga, ya udah kencing aja dulu kan. Kencing namanya cowok ya, jadi jangan ditiru nih bang, gua salah sih sebenarnya. Karena gua emang kebelat kencing, terus nggak tahu tempat, nggak tahu apa. Di situ kebun kosong bang. Walahar, di dekat Walahar itu. Iya ada kebun kosong pokoknya, gua kencing bareng-bareng di situ. Enggak bareng-bareng juga, maksudnya beda-beda tempat ya. Kirain itu pegang gitu bang. Enggak bang, gua masih normal. Kencing bareng-bareng di situ. Gue sih pertamanya ke hal-hal gaib seperti itu ya percaya nggak percaya. Gue percaya sih dunia gitu ada, tapi yang nggak terlalu percaya banget gitu kan. Ya kencing sewajarnya kencing aja, cuman kencing beres kencing ke mobil lagi, balik langsung berangkat. Singkat cerita gue nyampe nih sekitar jam 7 ke base camp Bokok, jam 7 malam bisa lah. 21 orang. Di situ udah ada firasat buruk nih bang, tapi tanpa disadari nih sama temen-temen ya kan. Firasat buruk itu seperti apa sih bang? Dari bayar simaksi bang. Dari simaksi. Jadi ceritanya gue pendaftaran ya pendaftaran biasa teman gue yang ngurusin. Dia daftar, daftarnya tiket itu pas bayar 23 orang. 23 orang. Aturan 21. Sebenarnya berapa 21 yang masuk 21. Itu yang bayar 23. Teman gua itu yang untung juga itu ya. Untung juga tuh jaga simaksi, aduh. Tapi nggak dihiraukan ya sama gua sama teman-teman, udah lah gitu kan, nggak ada yang nyadar juga bahwa gua tuh bayar 23 padahal anak-anak 21. Tambah gua ada cewek juga yang emang sering kesurupan nih bang. Ih serem tuh. Iya, dari bawah, dari pertama berangkat udah ngomong. Jadi temen gua bawa cewek nih, ceweknya tuh sering kesurupan. Dia udah bilang di base camp, gue mau bawa cewek tapi ceweknya sering kesurupan gini. Jadi gue pikir positif ya, karena kita banyak, karena kita kompak, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Masa iya orang kesurupan mau dibiarin gitu kan. Iya. Tapi insya Allah nggak ada apa-apa. Bahaya juga sih. Iya sih. Kalau bawa perempuan itu yang sering-sering kesurupan itu. Sangat saya bahaya. juga pernah sih seperti itu. Sangat bahaya itu bang, asli serius. Iya, mungkin nanti diceritain ke abang lu udah. Nah pas gitu beres simaksi prepare segala, gue naik nih, jalan naik gue jam 8. Nah itu tuh treknya tuh buat trek malam. Ada pohon bambu tuh di situ di bawah tuh, pohon bambu dulu nih, pohon bambu lewat. Pohon bambu, kira-kira itu di pohon bambu itu pos berapa bang? Dia itu nggak ada pos ya? Nggak ada pos sih di Bongkok bang. Oh iya. Enggak. Saya pernah sih sana. Pernah ya kan. Iya, pokoknya habis taman ada taman-taman di bawah kan, ada taman, kita nyebrang kayak ngeloncat gitu ke sebelah kanan. Nah itu udah masuk pohon bambu udah pokoknya. Di pohon bambu udah beda nih, karena gue emang penakut ya kan. Di pohon bambu udah hawanya beda, entah halusinasi gue capek atau gimana, udah beda. Maksa naik, beres pohon bambu selesai, minta break lah bang, kawan-kawan gua, termasuk gua pribadi karena gua capek, minta break. Break pertama si cewek ini tuh udah kemasukan nih bang. Wah. Jadi si cowok yang bawanya tuh udah dicakar, udah udah ngomong, udah apa baik, udah pokoknya ngeri di situ, udah lumayan mencekam nih, bulu kuduk udah merinding juga kan. Pokoknya udah malam Jumat ini kita ada. Udah di istilahnya ditenangin lah, udah lanjut lah, jangan kelamaan gitu kan. Lanjut abis ada treknya, kalau nggak salah abang pasti tahu nih, batu apa sih yang ngimpit ke pohon tuh. Ada tuh trek namanya batu apa tuh di situ, batu senggol. Setelah batu senggol naik berarti dikit, abang yang pihak bawahnya ya? Iya. Oh, yang baru. Lewat batu senggolnya itu pokoknya ada batu gede, di sini ada pohon satu nih. Badan gua sih sampai miring, kalau lurus kagak muat ya. Lewatin batu senggol, naik dikit, gue minta break di situ tuh. Gue sendiri yang minta break. Gue kata break aja dulu. Break semuanya. Gue tiduran bang di trek. Karena emang gue capek bawa keril, gue tiduran di trek. Di situ gue paling gacor bang, paling berisik gue bang. Waduh. Gue paling gacor, paling berisik. Di situ udah berisik. Nah ternyata ketua komunitas gue, dia kan duluan, dia di atas. Maksudnya dia duluan di depan. Posisinya di atas, posisi dia tuh di atas. Dia kata dia
foto lumayan kan buat dokumentasi juga pendakian malam rame kan. Dia foto lah, pas dia foto langsung dia lihat galeri dia, ternyata ada pocong yang emang jelas. Nah jadi posisi gue tidur di trek nih, gue berisik tidur di trek, si pocong jadi posisinya kayak nyolatin gue bang. Pocong itu 2 tuh, cuman ada satu cuman kayak asap gitu, kayak asap, entah itu pocong yang lagi joget apa gimana gue nggak paham juga. Yang jelas tuh dua pocong. Habis gitu kata ketua komunitas gue tuh bilang, katanya udah ngontrak lagi aja, katanya si Mehmet tinggalin aja, katanya. Gue kata kan emang gue orangnya tengil, gue bilang ya udah tinggalin aja, gue kata gitu kan. Jadi silakan mau naik aja, tinggalin, gue capek, kata gue kan. Ternyata teman-teman gue yang 20 orang ini manut ke ketua komunitas gue bang. Pada diri ayo. Nah gue kata mikir gue daripada sendirian ya, gue mau nggak mau gue naik juga. Gue naik lagi, singkat cerita gue naik nyampe atas, gue sampai pos camp. Ini nih ketua komunitas gue kan emang gue baru-barunya ikut komunitas. Ketua komunitas gue bilangnya, katanya mungkin mikir dia karena dia nggak tahu pribadi gue, kata dia mungkin gue pemberani kan. Dia bisikin ke gue, katanya ntar di atas ikut gue, katanya ada cewek cantik di pojok, katanya tenda pojok, karena emang ada tenda orang lain tuh. Ada tenda orang lain, gue ditarik. Pas itu gue nanya mana cewek cantiknya kan, gue bilang. Ternyata dia yang buka HP, nunjukin lah itu, plus ini foto cewek cantik, kata dia. Langsung seketika gue nanya ini di mana, kapan. Pas dia bilang itu pas lu yang tadi lu ngebreak lama, lu ngomong mulu, lu paling berisik. Gue kenapa maksa bocah-bocah buat naik, karena emang gue lihat ada itu, katanya. Nah sekali lagi nih buat teman-teman, kalau kita melihat sesuatu yang tidak memungkinkan ya untuk kita cerita kepada teman-teman kita, ya begini nih jadinya. Jadi si teman kita itu takut, kita takut, ya takut semua jadinya bang. Jadi takut semua ya. Iya. Pribadi gue ya, lebih baik kita menceritakannya setelah turun, setelah di bawah di base camp. Setelah di bawah baru kita ceritakan. Itu pengalaman paling buruk bagi gue. Habis cerita di ketua komunitas gue, dia taunya gue pemberani. Gue dikasih tahu ya, karena gue penakut, gue langsung bilang lu salah orang nunjukin yang kayak gitu ke gue. Gue langsung lari masuk tenda. Nah gue berpikiran ini yang tahu gue sama ketua komunitas gue, yang lain nggak tahu kan. Gue rugi bang, yang takutnya gue cuma berdua. Aduh. Ya udah mau nggak mau gue ceritain nih, gue ceritain ke kawan-kawan gue, ceritain semua. Kata gue ini gue nemu ini, tanya aja sama ketua gitu kan. Pas itu ketuanya dipanggil, mana ada apa, ada info apa ketua, ini nih, mau nggak mau cerita lah, karena bareng-bareng cerita. Nah di situ sih alhamdulillahnya, jadi ada dua apa ya, ada dua manfaat ketika cerita hal-hal gitu di atas tuh. Ada dua manfaat pertamanya, teman-teman jadi tahu penyebabnya bang. Kan itu penyebabnya gue berisik. Gue berisik, gue nggak mengganggu ya sekitar. Gue ke gunung selainnya gue tamu, tapi gue berperilaku selainnya gue tuan rumah gitu bang. Gue nggak enak juga ke yang punya situ mungkin kan, agak songong gitu bang. Mungkin muka abang juga ngeselin. Kalau muka sih emang iya gue ngeselin banget bang, sampai setan juga kesel ke gue bang. Dan itu yang anehnya lagi, ternyata ketua gue pas moto itu, dia kan di atas posisi berdua. Dia moto, temennya yang satu lagi ternyata dia lihat, dia moto lagi nih bang. Pas di track nih ya, foto, dia buka galeri. Ternyata si pocongnya ini tuh makin deket bang, makin dekat ke ketua gua, ke atas, makin dekat. Pas dilihat di galeri udah ada ketemu, katanya ketangkep katanya sama kamera gua. Udahlah gua mau naik. HP temen yang moto makin dekat itu lobet HP-nya bang. Lobet karena kan di gunung gua nggak mentingin. Iya temen gua nggak mentingin HP lah. HP ya udah biarin aja lobet HP gua, katanya ntar di bawah aja di casnya gua punya surprise, katanya gitu kan. Tanpa sepengetahuan anak-anak yang lain. Pas singkat cerita nih ya, udah pokoknya semua udah tahu lah bahwa di situ ada nemuin pocong gitu. Nanti kalau balik lewat tempat yang tadi ada pocong jangan sombral gitu kan. Kalau bisa permisi lah, apalah.
gue turun, besoknya gue turun. Pas gue, karena gue merasa gue yang paling berisik di situ, gue turun pas tempatnya yang gue break malam itu. Ya gue permisi, maaf ganggu, jangan sampai gini, kata gue. Gue turun nyampe base camp. Pas di base camp ya teman gue yang motoin lagi, yang setannya nyamperin, HP-nya dicas. Beres dicas, HP aktif, di galeri udah nggak ada bang. Itu setan udah nggak ada. Makanya gue heran gitu bang, setannya udah nggak ada. Makanya itu mungkin susah lah kalau buat akal sehat mah. Jadi di kamera di galeri ada, HP lobet mati, dicas, hidupin, nggak ada udah di galeri. Otomatis kan kalau HP udah foto di galeri udah ada bang. Itu langsung lobet, nggak ada itu bang. Dan malah makin luar biasa nih merinding. Makin ngeri sih bang, teman-teman gue juga pada tidur ya kan. Kebetulan gue kesini kan gak sendiri bang, itu ada teman-teman gue tuh ya. Luar biasa nih, banyak sekali ya. Banyak sih bang, cuman dia nggak pada ikut tampil di sini kan. Sebenarnya mereka ngeliatin gua kata ngeliatin gua, ternyata pada tidur bang. Ya kita kan ini podcast udah jam 2 malam juga, luar biasa. Itulah pokoknya di gunung pesen gua satu doang bang, jangan songong aja. Betul. Sebenarnya bukan, hormatin bang, bener bang. Sebenarnya bukan di gunung doang, kalau jangan songong dimanapun kita jangan songong lah, jangan sompral, jangan songong. Ketika kita tamu berlakulah sebagaimana kita tamu. Udah intinya gitu doang bang. Itu pengalaman buruk gue lah. Ntar pokoknya gunung 4-nya ntar kapan-kapan lah gue diundang lagi ke sini kan, gue bisa ngejelasin, gue bisa cerita lagi banyak tentang gunung. Iya, gue kalau soal naik gunung itu juga pertama itu di Kencana bang. Kencana, gue pernah juga Kencana. Luar biasa Kencana bang itu. Mantap. Gue emang mendaki gunung paling pertama itu di Kencana, tapi dengan keadaan ya seperti layaknya pendaki-pendaki yang pada senior bang. Gue itu kalau setiap kita kemana itu tujuannya, gue itu searching, gue itu pinter-pinter searching orangnya. Bener, harus itu bang, cari tahu. Iya. Safety-an mana gitu. Beli langsung gitu, beli keril, beli sepatu hiking gitu. Alhamdulillah itu kitaran habis jut-jut ke atas dah. Nyombong kali ya. Nyombong sekali. Nah, apalagi dulu gua bawa cewek itu. Makin ambisi kan ya, makin ego gua makin gede kan ketika naik gunung itu si Kencana ini nih deh. Gunung Kencana. Bogor ya bang. Ini Bogor pendek kan itu ya. Buset deh, paling seberapa. Ego gua itu membludak gitu. Jadi si cewek itu yang bawa tas kecil tapi berat isinya, gua masukin ke carrier gua bang. Sengaja biar sok strong ya bang. Strong. Yakin. Pada dasarnya kan tidak sesuai realita gitu. Aktualnya beda ketika gua naik, si cewek itu udah duluan tuh. Iya. Gua sok tegar, sente. Ini gua napasnya itu udah Senin Kemis bang. Udah ngapa nih bang? Tanjakan apa nih? Tanjakan Sambelado. Iya. Buset, luar biasa tanjakan. Pedes anjir, asli. Aduh, tangga semua kan itu ya? Iya, sampai atas itu, sampai pos berapa. Buset, pas naik. Temen gua udah pada ke atas nih. Tapi teman gua ada di belakang, dia sebagai sweeper ya. Sweeper. Nah, gua di situ udah Senin Kemis udah pengen duduk lah. Udah agak pengen ngapa-ngapain lah katanya, gua udah ego gua terpatahkan dengan capek ini kata. Langsung di situ gua carrier gua tuh bang, carrier berat ya, gua kasihin ke temen gua tuh, gua pakai daypack. Nah pas di perjalanan juga pakai daypack kagak kuat masih bang. Masih kagak kuat karena apa? Ya begitulah, napas pertama baru naik gunung pertama, ego gede, badan bongsor dulu, luar biasa. Masih kagak kuat bang. Gua kasih lagi ke teman gua tuh yang satunya lagi, daypack. Iya. Jadi lu gak bawa apa-apa bang? Gak bawa apa-apa, tapi emang badan udah lemas, nggak kuat banget ya, udah kayak uang gelap banget ya, udah gimana gitu, kayak orang mabuk. Pas nyampe itu gua merasa bahagia gitu bang. Iya. Terharu bang. Terharu pada apa? Perjuangan. Padahal ya 1000 berapa sih gunung Kencana, 1800 ya. Kalau nggak salah ya bang. Ya Allah, itu ada meneteskan air mata. Abang sedih. Tapi gengsi. Gengsi gua. Tapi abang nangis berarti ya? Nangis. Terharu akan perjuangan ya bang. Gua bawa cewek soal dulu. Ada cewek gua. Cewek mah udah pada ke atas semua lah gua.
Jadi kesannya pertamanya mau jadi potter malah dipoterin gitu ya Iya, bang. gua nyombong gua terpatahkan aja. Itulah egonya bang di situ bang. Lepaskan ego. Bener lagi jangan pokoknya egonya hilangin aja bang asli. Luar biasa itu. Ya, ada lagi masih banyak sih, alhamdulillah gua Gunung Jawa Barat itu udah hampir Seven Summit. Tinggal Pepandayan doang sih. Pepandayan sekarang bang tahu sendiri gimana. Iya, Pepandayan. Karena mau udah sampai ojek juga udah ada katanya ya, sampai puncak. Gua kalau Pepandayan bawa motor gua bang, gua sampai puncak aja bawa motor gua udah. Iya ya. Karena ini sebagai gimana ya, destinasi wisata juga. Iya, jadi pengelolanya mungkin tapi nggak tahu juga sih sama namanya simpang siur ya kan. Gua juga nggak tahu jelasnya. Cuman taunya Pepandayan ya jadi kayak bukan tempat buat hiking sih menurut gua, jadi cuma buat wisata bukan hiking lah. Kalau gua sih nggak ngerekomendasi ya bang buat ke Pepandayan. Daripada ke Pepandayan setahu gua di Garut tuh ada Cikuray ya bang ya. Cikuray, alhamdulillah itu. Cikuray gua udah 4 kalau nggak salah. 4 kali. Sama satu lagi apa tuh bang? Cikuray. Ciremai. Guntur. Ciremai Kuningan bang. Iya. Sorry. Iya itu bang. Guntur ya. Gua mau lebih rekomendasiin ke itu Gunung 2 itu bang daripada alhamdulillah sih. Kalau ke Cikuray gua udah 4 kali. Nggak bosan bang? Kagak, kenapa ya? Soalnya gua bawa temen sih sampai belajar. Tapi sama juga ceritanya abang mau motorin jadi dipoterin. Oh kagak dong, kalau udah strong ya kan? Strong kita dari mantep, bang. Sebelum dari ke Gunung Kencana itu, gua langsung langkah ke lebih yang jauh. Langsung ke yang ekstrim. Ekstrim itu Gunung Slamet, luar biasa. Itu Gunung Slamet itu sweet story, momennya itu sangat. Itu ke sangat luar biasa sama komunitas. Ya, saya itu pertama berkomunitas itu di Gunung Slamet itu bersama Bank Indonesia. Luar biasa bang. Gua juga dikenalin bangga sama temen gua. Sampai sekarang pun gua bangga masuk Bangga Indonesia. Iya, luar biasa Bangga Indonesia. Ditambah mau Anif katanya bang. Iya, sekarang mau Anif ya. 2 tahun katanya. 2 tahun. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Jadi kita satu komunitas. Iya ya. Gua pernah lihat lu bang. Jarang. Guanya sih yang jarang di komunitas jarang. Kalau abang pengen ngeliat saya nanti. Di mana bang? Di Anniversary Bangga Indonesia. Abang ikut juga? Lah, ketuplak yang nggak ada apa-apanya nih. Kebetulan gue MC-nya bang. MC? Iya. Aduh. MC-nya gue di MC tahun Anniversary 1 tahun yang dulu ya? 1 tahun dulu gue MC, tapi guanya malu-malu kucing, padahal malu-maluin. Iya. Alhamdulillah kepake bang, tahun sekarang juga gue MC. Katanya. Dulu temannya siapa sih? Ada temen gue bang. Pokoknya ada lah temen gue juga yang MC-nya. Udah malam bang nih bang. Ya, udah malam ya? Iya. Udah malam juga ini, podcast kita sangat. Ntar gue lanjut ntar makanya undang mungkin di part 2 selanjutnya. Oke lah. Yang lebih gokil lagi. Pokoknya bukan gokil lagi, semua yang ngedenger ceritaan gue naik gunung pasti dia langsung bereaksi 2. Kenapa? Nggak sedih, ketawa. Asli bang. Iya. Banyak lah pokoknya cerita-cerita di gunung. Gue juga nih di sini ketawa baik kalau ngeliat iya, muka abang. Muka abang itu kayak ini bang. Kayak apa bang? Kayak tahu nggak bang? Gue pegel bang. Di sini bang. Kayak dampak Karimor. Karimor KW nih bang. Ini di sini banyak banget sepatu kayak lu. Iya luar biasa bang. Kita ini di mana tuh bang? Gua kan tadi ada yang nge-WhatsApp dari pihak Mandalika Outdoor gitu, Mandalika Adventure gitu. Nge-WhatsApp undang gua suruh datang, katanya mau sekedar sharing-sharing ngopi. Nah ini tempatnya nih Mandalika Outdoor nih. Kita bisa ngeliat. Maksudnya nyewa apa jualan gitu? Iya, dia penyewaan dan penjualan juga bang. Oh, retail juga jualan. Retail juga dia. Ada semua alat outdoor. Alhamdulillah ada nih, dia banyak sekali nih. Ini sepatu-sepatu jualan. Sepatu-sepatu dia ini sewa. Penyewaan buat penyewaan. Rental nih, doang buat ya? teman-teman kalau ingin nyewa alat-alat outdoor di sini Mandalika Adventure. Dia tersedia carrier maupun daypack, headlamp, hiking pole, dan dia jual second outdoor juga teman di sini tuh. Oh ini jualan semua bang? Dia second outdoor luar biasa. Dia bulu angsa. Joget bulu angsa dan celana outdoor juga. Karena di sini juga nih tenda-tenda banyak. Ntar gua ajak teman-teman gua lah buat ngopi santuy di sini. Nggak apa-apa kan ngopi di sini bareng temen bang? Lah,
welcome Mandalika mah. Mantap Pak, sukses terus buat Mandalika. Mandalika. Mantap. Mandalika Adventure luar biasa. Terbaik. Ya mungkin podcast kita ini akan ditutup ya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Semoga sukses selalu dan salam lestari. See you next time. Oke, bye bye. Atas dulu Bang, biar nggak selek. Ngopi ya.